Selamat pagi anak-anak, salam sehat untuk kita semua. Hari ini kita akan belajar lagi ya. Ibu harapkan kalian bisa mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Nah anak-anak, hari ini adalah hari Jumat, tanggal 23 April 2021. Kita yaitu masih di tema 8, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Mata pelajaran kita pada pagi hari ini adalah bahasa Indonesia. Nah, kemarin mata pelajaran bahasa Indonesia kita sudah belajar yaitu tentang penggunaan kalimatannya, penggunaan tanda titik, dan penggunaan huruf kapital. Nah, di pembelajaran 3 ini kita yaitu akan belajar yaitu tentang penggunaan tanda titik lagi ya. Di sini kalian buka bukunya halaman 69. Ibu bacakan terlebih dahulu percakapannya. Di sini kata Udin, teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Waktu itu aku juara lomba mewarnai. Aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Benny pun menjawab, bagus Din, barang-barang seperti ini memang harus dijaga dengan baik. Jangan sampai terjatuh, nanti bisa pecah. Barang yang mudah pecah lainnya juga harus dijaga. Misalnya saja jam dinding. Nah, anak-anak di sini terlihat ada gambar yaitu gambar si Udin sedang merawat piala yang dia peroleh ketika dia masih di kelas 1 SD. Di sini dia yaitu memenangi juara lomba mewarnai. Nah, dia mendapatkan piala. Nah, sampai sekarang kata si Udin, pialanya itu masih dia rawat dan dia jaga. Ya, agar pialanya tahan lama dan tidak pecah. Nah, semua barang juga harus dirawat dan dijaga seperti tadi jam dinding ya. Harus hati-hati ya, harus dijaga selalu, harus dibersihkan dari debu ya, agar piala maupun jam dinding masih terlihat bagus. Nah, anak-anak, kita lanjutkan di halaman 70. Di sini, masih ingatkah kalian tentang aturan penggunaan tanda titik pada kalimat? Nah, di sini bacalah kembali kalimat berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Nah, sebelum Ibu membacakan kalimat, di sini ada sampai nomor 3. Kalimatnya dengan penggunaan tanda titik. Nah, Ibu akan menjelaskan dulu di papan tulis. Silakan kalian lihat di papan tulis. Nah, bisa kalian lihat anak-anak, di sini ada aturan penggunaan tanda titik. Yang pertama, tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Titik. Nah, karena ini adalah sebuah kalimat. Contoh. Nih, Ibu juga kasih contoh untuk kalian. Ayah akan pergi ke Jakarta. Titik. Nah, ini adalah sebuah kalimat. Ingat, di akhir kalimat berita harus diakhiri dengan tanda titik. Huruf kapitalnya juga. Nah, di awal kalimat dan ini nama kota. Nama kota atau nama tempat harus menggunakan huruf kapital. Nah, selain itu, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka yang menunjukkan waktu. Misalnya saja pukul 8 ditulis pukul 08.00. Dan harus juga diakhiri dengan tanda titik karena ini adalah kalimat berita.
pukul 08.00 pada pukul 8 itu maksudnya tanda titik digunakan pemisah antara bilangan jam dan menit. Ya, ini jam, ini menit. Ya, ini harus dibikin tanda pemisah, yaitu adalah tanda titik ini tadi. Itu adalah tanda pemisah antara jam dan menit. Contoh, kalau kita buatkan dalam kalimat. Adi bangun pukul 08.00. Nah, ini adalah contoh, yaitu yang tanda titiknya digunakan untuk memisahkan angka. Nah, ingat di sini juga ada huruf kapital, berhubung ini juga nama orang, berarti harus menggunakan huruf kapital karena dia awal kalimat dan nama orang. Dan di akhir kalimat berita di sini harus menggunakan tanda titik, ya. Nah, Ibu rasa ini kalian pelajari dengan baik, kalian perhatikan dengan baik tanda titik yang sudah Ibu jelaskan. Ingat tadi di akhir kalimat berita itu harus diakhiri dengan tanda titik. Nah, lihat lagi di halaman 70. Coba kalian lihat nomor 1. Teman-teman, piala ini aku peroleh ketika masih kelas 1 SD. Titik. Nah, itu adalah sebuah kalimat berita, berarti harus diakhiri dengan tanda titik. Nomor 2, waktu itu aku juara lomba mewarnai. Titik. Karena kalimatnya sudah habis, berarti di akhir kalimat harus menggunakan tanda titik. Nomor 3, aku selalu merawatnya sampai sekarang agar tahan lama. Titik. Nah, itu juga adalah kalimat berita, berarti harus diakhiri dengan tanda titik. Coba kalian lihat halaman 71. Di sini ada 6 gambar. Ya, di sini kita akan membuat kalimat yang sesuai dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Tadi sudah Ibu jelaskan ya, bagaimana cara membuat kalimat dengan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam. Dan aturan tanda titiknya juga sudah Ibu jelaskan. Nah, di sini juga ada contoh untuk gambar yang pertama. Udin belajar pukul 20.00. Nah, bisa kalian lihat anak-anak di buku kalian masing-masing. Udin ini belajar pukul 20.00. Jarum pendek menunjukkan angka 8, jarum panjang menunjukkan angka 12. Nah, karena di sini dia belajarnya pada malam hari, berarti ini adalah pukul 20.00. Ya, ini adalah sebuah kalimat, maka harus diakhiri dengan tanda titik. Gambar nomor 2, Ibu kasih contoh juga untuk kalian. Nah, di sini gambar nomor 2 ini terlihat si Udin ini menggunakan seragam sekolah. Berarti kalau seragam sekolah, dia menggunakan seragam sekolah, berarti itu pagi hari ya. Nah, di sini kelihatannya pada gambar tersebut Udin ini sedang sarapan. Jadi kalimatnya adalah Udin sarapan pukul 06.00. Ya. Nah, Ibu tuliskan di sini contoh gambar nomor 2. Udin sarapan pukul 06.00. Ini tanda titik pemisah antara jam dan menit. Nah, dan ini adalah tanda titik untuk mengakhiri kalimat berita. Jadi kalian kan melihat di situ di gambar jam tersebut menunjukkan pukul 6 ya. Jadi Udin ini sarapan pukul 6.00. Nah, tugas kalian yaitu kalian melanjutkan untuk membuat kalimat berdasarkan gambar
dari gambar nomor 3 sampai gambar nomor 6 ya. Kalian lihat di situ, kalau dia menonton televisi, ini berarti ini pukul berapa dia? Apakah siang, apakah pagi, apakah malam, apakah sore? Nah, bisa kalian lihat lagi di sampingnya gambar tersebut. Udin sedang mencuci piring. Apakah itu dia mencuci piringnya pukul 4 pagi atau 4 malam? Nah, itu kalian harus bisa memposisikan ya. Apakah pukul 4 sore? Nah, kalau dia sore berarti harus jangan menggunakan pukul 4 tetapi 16:00 ya. Kalian harus bisa melihat gambar tersebut apakah dia di situ pagi, siang, sore maupun malam ya, sesuai dengan gambar tersebut. Nah, untuk pembelajaran 4 itu sama ya anak-anak ya, masih tentang penggunaan tanda titik dan untuk mengakhiri kalimat berita dan juga penggunaan tanda titik yang digunakan untuk memisahkan angka. Jadi untuk pembelajaran 3 dan pembelajaran 4 itu sama, yaitu tentang aturan penggunaan tanda titik. Kiranya itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih.